There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini tuh ceritanya aku tuh bangun tidur gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pagi-pagi tuh udah bangun jam 5 gitu ya, subuhan. Terus aku tuh masak gitu ya. Setelah selesai masak simple ya untuk sarapan sama bekal anak. Aku tuh golek-golek gitu teman-teman. Ternyata aku tuh kebablasan ketiduran gitu. Nah, setelah alarm aku hidup ternyata udah jam setengah 7 ya teman-teman. Jadi aku tuh langsung bangun dan garcep beresin kakak Riri gitu. Cuman pas beresin kakak Riri aku nggak ada videoin ya teman-teman, karena memang buru-buru gitu teman-teman. Jadi aku nggak ada videoin pas aku ngurusin kakak Riri mau berangkat sekolah. Nah, di sini tuh setelah selesai nganter Kak Riri sekolah, aku lanjut bersihin kamar. Tadi aku udah minum dulu, udah istirahat dulu, kayak makan roti dulu gitu ya, ngisi perut. Soalnya kan dari malam juga belum makan. Aku juga belum sarapan sih sebenarnya ini teman-teman. Ini tuh udah jam 7 lewat gitu. Aku tuh udah siap nganter Kak Riri, udah kasih sarapan kakak. Anak-anak yang lain belum bangun, abang sama adik tuh belum bangun. Jadi di sini aku bersihin kamar dulu aja. Nanti aku sarapannya tuh bareng sama mereka gitu ya. Kalau abang tuh bangunnya paling nanti bentar-bentar lagi jam 8 gitu ya. Karena memang sekolahnya tuh jam 1 gitu ya teman-teman. Jadi kalau bangun kesiangan juga nggak masalah gitu. Ya kadang-kadang aku biasain bangun pagi biar dia lebih disiplin gitu ya. Nah, di sini tuh aku bersihin kamar aku dulu karena kamar anak-anak tuh kan tugas mereka ya. Biasanya kalau bersihin kamar tuh aku serahin sama mereka. Tapi kalau misalnya aku kadang bikin konten baru aku yang bersihin ya teman-teman. Nah, di sini bagian ambalan sini tuh berserakan banget karena memang belum aku beresin udah 2 hari. Jadi di sini aku mau beresin banyak banget barang-barang yang nyempil di sini, barang-barang yang nggak seharusnya di sini tuh pada di sini semua. Jadi di sini tuh aku mau beresin dulu. Nah, ini tuh sebenarnya rencananya pengen aku buka gitu ya teman-teman untuk ambalannya, karena menurut aku biar lapang gitu untuk kamar aku. Tapi kata Pak suami jangan dibuka, nanti kalau seandainya aku beli hiasan kayak untuk di kamar gitu kan, jadi ada tempat taruhnya, karena kan di kamar nggak ada meja. Nanti aku make over aja, aku alasin pakai stiker gitu ya biar kelihatan bagus. Nah, di sini aku tadi kemarin ngomongnya ngadul-ngidul ya teman-teman. Maaf, aku udah bikinnya tuh pagi-pagi jadi agak sedikit ngeblank. Nah, di sini aku matiin juga lampunya setelah kamar aku bersih. Di sini aku tutup kamarnya karena kalau nggak ditutup, ini bakalan dimasukin sama bocil-bocil dan akan berserakan lagi. Kalau rumah aku tuh bersihnya tuh nggak lama ya teman-teman, sebentar doang gitu. Kadang suka iri sih sama teman-teman yang rumahnya tuh selalu bersih gitu ya. Apalagi yang nggak punya anak kecil ya, pasti rumahnya tuh bersih terus ya, sampai bingung mungkin apa yang mau dibersihin. Nah, kalau rumah aku ya teman-teman, aku bersihin ruangan tengah, kamarnya berantakan. Terus aku bersihin dapur, ruang tengahnya udah berantakan lagi. Aku bersihin ruangan tengah, dapurnya berantakan. Gitu-gitu aja ya teman-teman, nggak bisa kompakan gitu bersihnya. Kalau misalnya kompakan, biasanya tuh aku lagi garcep gitu ya dari subuh sebelum anak-anak bangun tuh aku udah bersih-bersih. Jadi tuh sempet gitu bersih sebentar.
Nah, contohnya seperti sofa ini teman-teman. Semenjak ada sofa ini tuh malah pekerjaan aku bertambah gitu ya. Setiap hari harus perbaiki cover sofa. Karena anak-anak aku tuh duduk kayak ulat pinang ya teman-teman. Ngulet gitu. Jadi cover sofanya tuh sering berantakan. Nah, ini meja yang ada di dapur ya teman-teman. Ini tuh diletakin suami di sini karena katanya tuh bingung juga kalau duduk di atas tapi nggak ada mejanya gitu buat taruh-taruh kopi gitu kan, buat taruh-taruh asbak rokok gitu. Jadi aku taruh aja meja yang di dapur ada di sini. Sebenarnya banyak perubahan ya teman-teman di rumah aku, cuman karena kami bersihinnya tuh malam-malam, jadi aku tuh nggak ada nge-record. Nanti aku bakalan ini ya, home tour ya teman-teman. Aku nanti bakalan home tour karena banyak teman-teman tuh yang minta aku tuh home tour dan kitchen tour. Nanti ya aku bakalan buatin videonya. Sekarang kita bersih-bersih dulu karena kan kalau mau home tour sama kitchen tour kan kita harus bersihin dulu, nggak mungkin dalam keadaan berantakan ya. Tapi mungkin bersihnya bentar ya teman-teman karena aku tuh kan pagi-pagi biasanya me time dulu gitu, me time dulu sama diri aku sendiri. Ya pokoknya nenang-nenengin otak lah sebelum anak-anak bangun, karena nanti kalau anak-anak bangun aku tuh bisa berubah gitu ya teman-teman. Soalnya kadang-kadang tuh mau enjoy sendiri tuh susah ya kalau kita sekarang, apalagi kita tuh kan punya anak yang kecil-kecil, deket juga jaraknya. Jadi kalau mau me time tuh susah, nggak digangguin tuh susah banget teman-teman. Makanya aku setiap anak belum bangun biasanya aku tuh me time, kayak bikin kopi, bikin teh sambil ngemil-ngemil gitu. Pokoknya dengan caranya akulah teman-teman. Karena kan kadang-kadang kita juga butuh sendiri ya teman-teman, butuh kayak enjoy gitu ya kan, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus marah-marah ya teman-teman. Aku tipikal ibu yang galak ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya adalah seorang ibu yang galak dan kejam. Mungkin anak-anak mengiranya seperti itu karena aku memang bawel banget ya teman-teman. Kalau udah masalah anak, aku tuh cerewet banget. Apalagi kalau anak aku tuh udah ngelakuin pekerjaan yang menurut aku tuh merugikan orang lain atau bisa berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Nah, itu tuh bakalan ngamuknya tuh dari Senin sampai Sabtu kayaknya ya teman-teman. Aku tuh nggak suka gitu teman-teman kalau anak-anak aku tuh terlalu mengikutin pergaulan. Jadi aku batasin gitu untuk pergaulannya. Cuman aku tuh nggak mengekang gitu. Biasanya mereka bermain, aku perhatiin aja. Kalau memang ada yang salah dari pekerjaan mereka atau kata-kata mereka, biasanya aku akan nasihati dan koreksi. Kadang-kadang sih aku marah-marah juga ya teman-teman. Namanya lah emak-emak, nggak luput dari kata marah-marah. Makanya kadang aku tuh digelarin sama anak-anak aku tuh Kak Ros. Katanya aku tuh cerewet kayak Kak Ros. Padahal kan kita mau yang terbaik ya buat anak-anak, karena memang kita tuh marah kan bukan karena kita benci atau karena kita kesel gitu kan. Kita marah karena memang anak-anak itu harus dimarahi teman-teman, biar mereka tuh tahu perbuatan mereka tuh benar atau enggak gitu. Aku mau cerita, cuman ini nggak aku sebutin siapa orangnya ya. Jadi aku perhatiin dia tuh kayak sama anaknya tuh nggak pernah marah sama sekali teman-teman. Aku kira anaknya itu bakalan punya sifat yang lembut seperti ibunya, akan punya sifat yang baik seperti ibunya gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Jadi mereka tuh kayak anaknya tuh nggak pernah dimarahin. Memarahin itu bukan berarti kita harus memakinya ya teman-teman. Ada banyak cara memarahin anak-anak. Tapi aku perhatiin kayak si ibu ini tuh kayak dia tuh nurutin gitu, apa mau anaknya tuh diturutin. Terakhir di saat dia nggak bisa kasih apa yang dimau anaknya tuh marah-marah gitu. Jadi aku tuh kayak, oh ternyata anak-anak tuh memang harus dimarahin gitu. Cuman kita harus memakai logika ya teman-teman saat memarahin. Aku juga sering lihat orang tua yang marahin anaknya tuh pakai kata-kata yang sangat kasar. Nah itu tuh yang akan membuat anak-anak itu jadi ikut seperti itu. Jadi kita tuh memarahinya dengan metode cara memarahi anak-anak ya teman-teman.
Ya walaupun sebenarnya aku tuh bukan ibu yang baik ya untuk anak-anak aku, tapi aku mencoba untuk memberikan yang terbaik versinya aku. Jadi kadang-kadang orang menilai itu kayak, ih kejam banget sih, ih anaknya diatur banget, ih anaknya kok nggak bisa bebas. Ya namanya juga itu cara didik aku ya teman-teman. Menurut aku di masa-masa sekarang ini anak-anak tuh memang harus dikawal ketat, harus diperhatiin gitu ya. Kalau kita lengah sedikit aja, yang akan menyesal seumur hidup tuh kita ya teman-teman. Jadi kita harus support dan menomorsatukan anak ya. Oke deh teman-teman, kita kembali ke video. Maaf ya, aku tuh bukan menggurui, cuman ini hanya sedikit saran dan ini sedikit bercerita gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tadi udah selesai me time dan kakak dan adik Rara tuh bangun. Nah, karena adik Rara bangun, aku langsung mandiin gitu ya, biar dia seger karena udah bau gitu ya teman-teman. Jadi bangun tidur itu kan pasti bau naga, bau apalah ya. Jadi di sini aku mandiin. Alhamdulillah untuk adik Rara tuh udah nggak pakai pempes lagi ya teman-teman. Dia tuh udah pinter. Kalau mau tidur tuh dia kencing dulu. Kadang-kadang tuh malam-malam dia juga minta kencing itu kalau kebelet. Nah, di sini aku iketin rambut anak. Ini bukan tutorial ya teman-teman. Ini tuh hanya ikat-ikatan aku aja. Soalnya aku tuh sebenarnya nggak terlalu mahir dalam mengikat rambut anak-anak. Padahal dulu kalau bermimpi ya seandainya nanti anak aku perempuan waktu gadis-gadis ya teman-teman, aku bakalan buat dia cantik, bakalan buat dia centil gitu ya. Tapi kenyataannya setelah aku punya anak dua mah ya ampun, capek sendiri teman-teman. Kadang dicantikin 2 jam kemudian udah kayak nenek lampir lagi. Nanti udah dicantikin lagi 2 jam kemudian udah berantakan lagi. Ya namanya anak-anak ya teman-teman, gak bakalan bisa rapi karena mereka kan belum tahu soal menjaga diri ya. Jadi kitalah yang menjaganya. Makanya bolak-balik mandi, bolak-balik ganti baju, bolak-balik ikat rambut. Itulah kerjaan ya teman-teman. Makanya sebagai ibu rumah tangga tuh kerjanya tuh banyak banget gitu. Yang bilang ibu rumah tangga enak, di rumah aja. Aduh, kalau aku mah lebih milih kerja ya daripada di rumah aja. Karena kalau udah di rumah, pekerjaan tuh nggak ada habisnya teman-teman. Tapi karena aku menikmatin masa-masa aku bersama anak-anak, ya udah di sini aku nikmatin dulu karena ini nggak bakalan terulang gitu. Jadi aku mau ngurusin mereka dulu. Nah, setelah selesai mandi, ini ada Rara aku kasih makan. Untuk Abang Rais tadi udah makan sendiri. Untuk Ari Rara ini aku sekarang suapin gitu teman-teman, biar dia tuh nggak main-main. Kalau makan sendiri tuh suka main-main gitu dan nggak habis. Tapi kalau disuapin makannya tuh banyak gitu. Biar nanti dia tuh gemoy ya teman-teman. Jadi aku kasih makan disuapin biar banyak. Nah, di sini tuh aku ngasih makannya tuh sambil nonton TV. Kalau aku tadi udah makan ya teman-teman, cuman gak aku videoin karena kayaknya kurang apa aja gitu kalau pas makan di videoin. Tapi kalau pas rame-rame sih mau juga. Oke deh teman-teman, ini tuh udah selesai makannya. Alhamdulillah nasinya habis. Dan di sini aku tuh ngucapin terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ya teman-teman. Dan yang udah subscribe video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Untuk yang belum aku balas komentarnya, aku izin ya teman-teman agak telat karena memang dunia nyata tuh sekarang lagi rempong-rempongnya gitu. Nah, untuk kalian yang lagi berjuang ngumpulin 1K dan 4K-nya, semangat terus ya teman-teman. Semoga di tahun ini kalian bisa tercapai dan bisa menjadi orang yang sukses. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya yang akan tayang setiap hari. Insya Allah aku akan menjaga kekonsistenan aku ya teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua dan semoga perjuangan kita ini akan membuahkan hasil. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.